Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil islami wal iman wa faddalana ala sa'iril makhluqati bil aqli wal qur'an. Salatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu rasulan wa nabiyyan wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Pada kali ini dalam suasana kemerdekaan, kita patut menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan ini. Dan oleh karena itu telah hadir pada kesempatan hari ini Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Dai Bidang Dakwah Al-Fadhil Ustaz Dr. Atabik Lutfi MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Kiai? Baik, alhamdulillah sehat. Segar nampaknya ya. Alhamdulillah. Cerah suasana pada kesempatan kali ini dan juga sebahagia karena sama-sama merasakan kemerdekaan yang ke-75. Betul. Baik, pada kali ini kita akan mendiskusi dan juga membicarakan tema tentang kemerdekaan. Barangkali dari masyarakat kita tentunya, apalagi generasi muda, perlu diberikan wawasan dan literasi secara lebih mendalam terkait dengan kemerdekaan ini. Mungkin yang pertama yang perlu ingin ditanyakan oleh pada Pak Kiai adalah terkait bagaimana sesungguhnya kemerdekaan ini menurut Kiai sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saya ucapkan kembali selamat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Mudah-mudahan Indonesia semakin jaya. Mudah-mudahan kita juga semakin banyak mendapatkan anugerah, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di negara kesatuan Republik Indonesia. Ini doa yang selalu kita panjatkan sebagai seorang tokoh masyarakat, sebagai seorang kiai, seorang ulama, bahkan seorang santri, layak selalu mendoakan bangsa ini agar senantiasa mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan ini dijelaskan dalam pembukaan undang-undang kita adalah atas berkat rahmat Allah. Kalau kita kaitkan dengan surat Yunus ayat yang ke-58, Allah mengingatkan kita berbahagia, kita bahkan diperintahkan bersyukur karena rahmat Allah. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kemerdekaan adalah rahmat dan juga anugerah Allah. Karenanya orang beriman, kita semua tentunya sangat layak untuk mensyukuri karunia ini. Bahkan falyafrahu, kita berbahagia, kita bersukacita dengan anugerah ini. Dzalika khairum mimma yajma'un. Karunia kemerdekaan, anugerah rahmat yang bernama kemerdekaan itu lebih tinggi daripada sekumpulan materi, daripada sekian gunung emas. Karena ini bicara tentang kemerdekaan kita dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka beramal soleh. Sehingga kita maknai dalam konteks agama kita, inilah rahmat Allah yang wajib kita syukuri. Dengan mensyukurinya insya Allah akan Allah tambahkan kemajuan-kemajuan bangsa ini, kesejahteraan bangsa ini, dan rahmatnya untuk kita semuanya insya Allah. Mohon maaf Pak Kiai, barangkali yang perlu sekali lagi diingatkan kepada seluruh elemen bangsa ini bahwa sebenarnya kemerdekaan ini adalah rahmat Allah. Betul. Dan ini menunjukkan bahwa kesadaran yang sangat tinggi bagaimana dahulu para pendiri bangsa ini, founding father dari bangsa ini memang orang-orang yang memiliki pemahaman yang mendalam terhadap Allah, terhadap agama. Betul. Sebab kalau tidak, nggak mungkin ungkapan atas berkuat. Gitu kira-kira ya. Iya. Peran dan kontribusi andil yang sangat besar dari para ulama, dari para pahlawan kita. Kita sebut misalnya ada Pangeran Diponegoro, ada Teguh Umar, ada kemudian Imam Bonjol, ada Buya Hamka, ada Pak Natsir.
sekian banyak ulama yang sangat besar andilnya. Tentu karena kapasitas keimanan yang sangat mendalam kepada Allah, maka apapun yang dilakukan oleh mereka selalu dikaitkan dengan Allah. Nah, mengkaitkan segala sesuatu dengan Allah itu tidak mungkin tidak, melainkan karena bersumber atau spiritnya adalah al-imanu billah. Tanpa spirit itu sulit apapun. Inilah yang diingatkan oleh preambul dari undang-undang kita, jasa pahlawan yang notabene para kiai, para ulama, para tokoh bangsa semuanya mengkaitkan kemerdekaan ini dengan esensi dari manusia. Esensinya adalah kita diingatkan seorang Rib'i bin Amir ketika diutus ke Persia. Ya, saat itu ada sebuah perang namanya Qadisiyah. Kan beliau ditanya oleh Rustum. Ya. Untuk apa dan apa tujuan Anda ke sini? Ternyata bahasanya sangat luar biasa. Kami ingin memerdekakan manusia dari penghambaan sesama manusia menuju kepada penghambaan Allah. Dari kesempitan kehidupan menuju kepada kelapangan kehidupan. Ini merupakan satu bukti dan cermin dari korelasi antara keimanan kepada Allah dengan kita memaknai kemerdekaan. Perspektif para ulama, perspektif para kiai, dan tentu ini ikadi ya para dai, seluruhnya insya Allah kita kembali diingatkan bahwa kemerdekaan sejatinya adalah atas berkat rahmat Allah. Berarti ada sejarah perjuangan para ulama, para kiai, para santri, ya, para tokoh masyarakat yang notabene tidak boleh kita nafikan. Kenapa ini penting? Kalau kita ingat sejarah mereka, betapa mereka ya menggadaikan seluruhnya, ya, mengorbankan segenap yang mereka miliki, tidak hanya harta, bahkan jiwa, seluruhnya mereka dedikasikan untuk Allah melalui perjuangan kemerdekaan. Maka tentu kita selaku penerus estafeta mereka, kita selalu mengkaitkan kemerdekaan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa, sungguh menarik. Jadi lagi-lagi kita ingin memastikan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu bukan hanya sekedar panggilan kemanusiaan, betul, tapi lebih daripada itu juga panggilan teologi ketuhanan. Kira-kira begitu dokter ya? Iya betul. Nah mungkin dalam konteks ini pula kita mungkin perlu lebih melihat sejarah secara lebih lengkap, secara lebih mendalam. Sebelum Indonesia ini merdeka, masyarakat kita ini kan berada di dalam sebuah sistem pemerintahan mungkin raja-raja yang pada saat itu juga ada Islam. Bahwa kemerdekaan ini dicapai oleh seluruh elemen bangsa dengan berlatar belakang agama, suku, ras adalah betul. Tetapi dalam konteks dari perspektif keumatan, dari perspektif keulamaan, sejauh mana peran para ulama yang pada saat itu dengan santrinya itu mensukseskan kemerdekaan ini? Yang dihadapi saat itu adalah penjajah, sehingga ada spirit yang dibutuhkan oleh komponen bangsa dari berbagai elemen tadi. Saat itulah seorang tokoh besar, Kiai Haji Hashim Asy'ari, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, itu melakukan pertemuan, bahasa kitanya mengumpulkan sekian banyak kiai, sekian banyak ulama, untuk membangun sebuah spirit yang ini yang paling mahal. Dan saat itu ditetapkan sebuah resolusi yang bernama jihad. Bagaimana resolusi jihad atau panggilan jihad itu merupakan spirit tertinggi. Itulah yang mengalahkan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan suku tertentu, kepentingan etnis. Dan itu terminologi Islam, terminologi Quran gitu ya. Terminologi Quran. Bisa dibayangkan dalam tanda kutip, seandainya tidak ada spirit itu, wallahu a'lam. Karenanya Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan wajahidu fillahi haqqa jihadi. Justru disinilah spirit kita. Tidak selalu kita pahami jihad itu dalam konteks senjata, dalam konteks berperang fisik. Tetapi inilah resolusi awal. Karena yang dihadapi adalah memang penjajahan dalam bentuk saat itu. Tentu kalau kita kaitkan sekarang maka masih banyak lagi. Sesungguhnya media-media, lahan-lahan jihad kita dalam rangka tetap kita menjadikan bangsa ini milik bersama. Ini spirit yang paling mahal. Spirit inilah yang kemudian membangkitkan semangat para santri, semangat para kiai, para habaib, para ulama untuk
mereka menata bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Baik, Pak Kiai, mungkin satu lagi terkait dengan kalau kita bicara penjajah waktu itu kan dari Barat. Ya. Dan bagaimana korelasinya dengan sekarang, Pak Kiai? Ya, penjajahan itu bisa bermetamorfosa dalam berbagai bentuk. Ya. Dahulu fisik, ya kontak fisik. Dahulu ya penjajahan itu betul-betul ya seseorang menjadi tidak berdaya sama sekali. Bahkan sebelum itu ada konsep perbudakan. Ya. Manusia amat sangat tidak bebas, amat sangat tidak mandiri, betul-betul tidak punya nilai. Pada surat Al-Isra ayat 70 mengingatkan, walaqad karramna bani Adam. Sungguh amat sangat kami sudah muliakan anak cucu Adam. Faktor kemuliaan yang paling tinggi adalah mereka betul-betul bebas untuk menjalankan ibadah, melaksanakan tuntunan Allah dengan sebaik-baiknya. Betapa ketika seseorang itu berjuang di kemerdekaan di masa dahulu, mau tidak mau harus disesuaikan dengan keadaannya. Saat ini kita sudah dijajah pula oleh yang lain, oleh pemikiran yang tidak sesuai dengan agama kita, bahkan tidak sesuai dengan jati diri bangsa kita. Yang kita sebut dengan ya perang budaya, ya civil war dan lain sebagainya. Ada juga ya sekarang mulai muncul budaya-budaya negatif kepada masyarakat, khususnya para remaja kita. Ini juga menjadi catatan besar bagi kita. Kalau dulu menjadi pahlawan dalam tanda kutip karena yang dihadapi adalah penjajah, alat saat itu adalah senjata dan lain sebagainya, maka kita diingatkan sekarang yang kita hadapi adalah penjajah yang berbeda dan bentuk penjajahan yang berbeda, namun spiritnya sama. Kita ingin menjadikan setiap kita dapat ya menghamba kepada Allah dengan sebaik-baiknya, menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, menjalankan amal soleh dengan seluas-luasnya, dan kita diberikan kesempatan, diberikan sarana dan prasarana yang memadai untuk itu. Iya dokter. Jadi kalau saat ini kita merdekanya sudah berumur 75 tahun. Umur yang saya rasa kalau ukuran manusia itu sudah tidak muda. Sudah hampir. Kira-kira bagaimana Kiai memahami hakikat kemerdekaan di usianya yang ke-75 ini? Baik, kemerdekaan itu tentu tidak dicapai dengan kemalasan, pasti dicapai dengan kesungguhan, dicapai pula dengan pengorbanan, dicapai pula dengan berbagai macam kontribusi yang sangat besar dari berbagai aspeknya. Maka ketika usia seseorang atau sebuah bangsa sudah mencapai usia yang matang, kita juga pertingkat lagi kesungguhan kita ekstrakan kembali dedikasi kita untuk bangsa ini, kita perluas kembali segmen-segmen mengisi kemerdekaan ini. Sekarang dengan segmentasi yang sangat luas, bagi seorang dai merdeka itu dapat menjalankan tugas dakwah dengan baik, difasilitasi dengan baik, diakui dan dihargai dengan sebaik-baiknya. Bagi seorang pedagang misalnya diberikan kesempatan untuk berdagang, untuk mendapatkan banyak karunia Allah dengan semudah-mudahnya, diberikan sarana-sarana yang memadai. Bagi seorang dosen misalnya atau seorang mahasiswa diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Sekarang dalam era kuliah daring ini tentu ada fasilitas-fasilitas yang mereka sangat butuhkan. Bagi kalangan tertentu juga tentu ada segmen yang mereka inginkan. Nah, 75 tahun kemerdekaan kita ini bukan usia yang relatif singkat, tetapi dari waktu ke waktu harus dimunculkan peningkatan-peningkatan. Yang paling tinggi adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Atau surat At-Taubah ayat 122, wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Ada kesejajaran, kesetaraan antara mereka yang berjuang di medan jihad, medan perjuangan, dengan mereka yang berjuang di tataran edukasi di bidang ilmu pengetahuan. Usia 75 tahun memang usia yang bukan muda, usia yang hampir. Karenanya inilah
cara mengisinya tentu berbeda dengan cara mengisi di waktu-waktu yang dahulu. Kalau kita kaitkan dengan usia biologis manusia, waktu 15 tahun diisi dengan kekuatan, dengan hal-hal yang sifatnya fisik. Ketika 45 dimatangkan lagi. Ketika usia 60 ini ruhiyahnya yang diperkuat. Ya, sehingga ya dari waktu ke waktu ada hal yang sangat ya khas dari kemerdekaan bangsa kita yang sudah berusia 75 tahun ini. Baik, ini pesan kepada generasi muda yang seringkali generasi ini tidak merasakan feeling, tidak merasa feel bagaimana kemerdekaan itu diraih. Mereka tahunya ketika lahir ke atas bumi Indonesia ini sudah merasakan beragam, tidak merasakan bagaimana berjalan dulu. Kira-kira nasihat apa yang paling sesuai buat mereka Pak Kiai? Ya, kita berada di sebuah bangsa yang melalui sekian banyak proses dan sekian banyak tahapan. Kita mensyukuri keadaan sekarang ini, namun kita wajib mengingat sejarah. Ya, kalau disebutkan dalam istilah jas merah, jangan melupakan sejarah. Ya. Kenapa? Karena mencapai atau tidak mungkin mencapai sesuatu tanpa melalui proses. Betul. Maka kita ingatkan pentingnya remaja kita, pentingnya generasi muda untuk kembali membaca sejarah perjuangan bangsa ini. Para pahlawan kita, para tokoh kita, para ulama, para kiai, para ajengan, semuanya ini penting. Kenapa? Karena ini akan memompa spirit, memompa semangat agar mereka tidak lalai. Sarana prasarana yang ada dengan kemudahan dan lain sebagainya memungkinkan mereka dilalaikan. Karenanya dengan mengingat sejarah kesulitan, sejarah perjuangan, ini menjadikan kita mendapatkan spirit baru, ya, mendapatkan energi baru untuk kembali kita mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, bahwa kemerdekaan ini bukan akhir, tapi justru ini adalah merupakan langkah kesekian dari kita sebagai anak bangsa untuk meningkatkan dan mencapai satu kemajuan menuju kemajuan berikutnya. Jadi tidak ada kata akhir. Kalau kemudian di mana ini kan sudah selesai, tidak ada lagi penjajahan. Ini kan sudah selesai. Kita sekarang diberikan kemudahan, fasilitas, tidak demikian. Kita menghimbau seluruh generasi muda bahwa capaian sekarang itu bukan capaian akhir. Masih banyak lagi PR-PR yang belum bisa diselesaikan. Inilah Anda sekarang, wahai generasi muda, lanjutkan perjuangan para ulama, lanjutkan perjuangan para tokoh, para pahlawan, lanjutkan perjuangan mereka. Masih banyak ya peluang-peluang kita semuanya untuk meraih keterbaikan dalam berbagai bidang. Yang terakhir tentu bahwa kemerdekaan kita yang sudah usia 75 tahun itu juga mencerminkan bahwa usia kehidupan kita itu juga sudah, bahasa kitanya, amat sangat dewasa. Maka tentu kita lebih dewasa lagi bersikap. Kita lebih matang lagi ya dalam mengelola. Karena ketika tidak dewasa bersikap, tidak matang mengelola, maka yang terjadi dikhawatirkan adalah bukan kemajuan demi kemajuan, tapi kemunduran demi kemunduran. Alhamdulillah. Ya, usia biologis itu amat sangat mempengaruhi usia kematangan seseorang. Maka dalam terminologi fikih ada balik. Balik di usia kan 15 tahun misalnya atau 9 tahun bagi kaum perempuan. Inilah usia yang kita harus perjuangkan untuk mendapatkan tahapan-tahapan terus meningkat dan maju. Tidak ada kata akhir dari sebuah kemerdekaan. Kita mungkin akan menghadapi bentuk-bentuk yang lain yang itu harus kita merdekakan dengan seluruh jiwa raga kita, insya Allah. Baik. Mungkin terakhir sekali, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Ikatan Dai Indonesia, kira-kira nasihat dan petuah apa yang Kiai sampaikan untuk para dai di seluruh tanah air? Terima kasih. Baik, para dai, khususnya dai IKD di seluruh tanah air. Pertama, ya kami di IKD sangat berharap bahwa potensi dari kedakwahan kita, potensi dari keilmuan kita ini terus kita tingkatkan agar pada waktunya insya Allah kontribusi besar kita itu akan dilanjutkan oleh dai-dai berikutnya. Juga kepada para dai kita amat sangat berharap bahwa membangun bangsa, bahwa mencintai tanah air, bahwa menjaga bangsa ini, memelihara bangsa ini adalah kewajiban yang bersifat kolektif.
Tidak mungkin satu golongan, tidak mungkin satu orang, tidak mungkin satu organisasi menyelesaikan sekian banyak tugas-tugas kebangsaan, tugas-tugas keumatan yang sangat luas. Kita ta'awun dengan sekian banyak dai yang lain, ta'awun dengan para ustadz, ta'awun dengan para kiai, ta'awun dengan seluruhnya ulama dan umara dalam rangka membangun bangsa. Tanpa ta'awun tidak mungkin kita mencapai keinginan dan cita-cita bersama kita. Dan yang ketiga, kami berpesan kepada seluruh dai dimanapun berada, mari kita jaga generasi bangsa ini, kita jaga anak bangsa ini dalam rangka kita jaga ruhiyahnya, kita jaga keimanannya, kita jaga juga kebaikannya. Menjaganya tentu dengan selalu kita berusaha untuk mengajak kepada kebaikan dengan sebaik-baiknya. Kita mengajak mereka untuk bersama-sama dalam kebaikan juga sebaik-baiknya. Dan kita mengajak mereka menebar kebaikan dengan sebaik-baiknya pula. Maka keterbaikan yang dibalik dengan keterbaikan. Keterbaikan dari berbagai pihak, inilah keterbaikan yang bersifat paripurna. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita tidak akan mencapai satu kebaikan yang paripurna, melainkan kita siap berkontribusi dari yang terbaik yang kita miliki, dari yang paling kita cintai. Dan disinilah sesungguhnya peran dari para dai, peran dari para ulama, peran dari para ustadz amat sangat besar. Sebelum kemerdekaan peran mereka amat sangat besar, pasca kemerdekaan tetap peran mereka amat sangat besar, dan sampai kapanpun insya Allah peran para ulama, peran para kiai, para ustadz, para dai akan semakin besar insya Allah. Baik, terima kasih Kiai atas kehadirannya dan luar biasa pada hari ini. Barusan sama-sama kita telah berbincang dengan Al-Mukarram Al-Muhtaram Dr. Kiai Haji At-Taufik Lutfi, Ketua IKADI Bidang Dakwah, yang pada kesempatan kali ini kita berbincang-bincang tentang kemerdekaan, makna kemerdekaan, sekaligus juga tentang nasihat-nasihat yang beliau sampaikan baik kepada generasi muda ataupun juga kepada para dai di seluruh tanah air. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.